mengisahkan detik-detik kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tadi bahwa seekor unta pun bersemangat berangkat menuju Madinah karena di sana ada atau hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awan pun meneduhi baginda Rasulullah SAW saat berangkat menuju ke negara Syam dan negara-negara lainnya. Ya, versi dalam kitab Madarijus Su'ud, Rasul dinaungi atau dipayungi oleh awan ini dari qabla nubuwah, dari lahir sampai menjelang detik diangkat jadi nabi. Adapun sesudah ba'da nubuwah atau sesudah jadi nabi, maka awan pun tidak menaunginya lagi. Adapun kalau dilihat dari versi kitab An-Nikmatul Kubra, maka Rasul dinaungi sampai hari kiamat. Arduhu tihama baina katifaihi alama idza masya fi dhilluhul ghamama ila yaumil qiyamah. Nah itu berarti Rasul menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dipayungin oleh mega, dinaungi oleh awan itu sampai hari kiamat. Ya. Awan pun menaunginya di waktu perjalanannya, semua makhluk adanya selalu bersalawatnya. Tidaklah Rasul melintas melewati pohon, melewati batu, kecuali pohon dan batu tersebut mengatakan Assalamualaikum ya Sayyidul Bashar, Assalamualaikum ya Sayyidul Bashar, Assalamualaikum ya Sayyidul Bashar. Luar biasa, ini bayi luar biasa. Ini bukan sembarangan makhluk Allah. Ini adalah memang al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Sampai wa ataka uliyat. Setelah dewasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu pohon. Ada pohon kurma menjerit menangis. Ceritanya tuh Insia kalau makana yaumul Jum'ah. Ini diriwayatkan Ruwiya an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir salah satu sahabat yang paling panjang usianya. Beliau sampai ngalamin kecicitnya baginda Rasulullah Muhammad Baqir. Ya, Muhammad Baqir. Nah, diriwayatkan karena yaqumu yaumal Jum'ah ila syajarah aw nahlah. Jadi biasa Rasul itu kalau memang khutbah Jumat selalu pegang tumbak. Selalu pegang tumbak. Tumbaknya dari pohon kurma. Pohon kurma. Nah, kalau makanan yang Jumat rokol mimbar, maka saat itu ada sahabat perempuan, ada sahabat yang memberikan Rasulullah mimbar. Yang memberikan mimbar, maka saat itu pun si tungkat itu awalnya tidak dipegang oleh Rasulullah, ditinggalkan karena sudah punya mimbar. Nah, ketika Rasul naik ke mimbar, fasohatin nahla siyah hasobiyi, maka menjeritlah, terdengar suara rintihan menangis anak kecil di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari kemana, dia ke kanan. Oh, ini kan tanggal tua. Waktunya ada jamaah yang sedang merunduk karena yang bingung buat bayar cicilan motor. Gak ada zaman Rasul di Singadera. Gak ada zaman Rasul. Ya, ternyata ditengok ke kanan, ditengok ke kiri, tidak ada siapapun. Ternyata yang menangis adalah tumbak tadi, pohon kurma. Rasul mentang-mentang sudah punya mimbar, kau melupakan aku. Kau sudah melupakan wahai Rasulullah. Akhirnya pada mahu ilaih, maka Rasul pun memeluk, memegang tongkat tersebut, dan tongkat tersebut tetap terus selamanya dipegang oleh Rasulullah. Walaupun pakai mimbar, maka sampai saat ini, nah sunnahnya pakai mimbar. Kalau memang mau ngikutin Rasul, ya mengikuti ulama salaf, ikutin Rasulullah. Ulama salaf termasuk di dalamnya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Aliun, karamallahu wajah, wa radhiyallahu anhu. Pakai mimbar. Sekarang lihat mereka, ya kalau khutbah Jumat kira-kira pakai mimbar, pakai podium. Nah, pakai podium. Walaupun sah memang pakai podium, tapi Rasul nggak pernah. Karena dalam kitab Al-Majmu boleh maudhi'in alim, tempat yang tinggi. Podium otomatis tidak sejajar dengan keramik masjid, agak tinggi dikit boleh. Tapi kalau mau pers, mereka yang tetangga sebelah harus ikuti sunnah Rasul. Pakai mimbar.
jangan pakai podium. Karena memang teks muraqinya pun idza su'idal khatibu ala mimbar. Tapi mereka nggak pakai muraqi. Karena muraqi ini kan adanya di zaman Sayyidina Utsman. Ketika kita kembali kepada ulama salaf, dia langsung ngeles. Itu bisa dilakukan Rasul, katanya kembali kepada ulama salaf. Jadi ulama salaf yang mana yang kalian kehendaki? Ketika Umar tarawih 20 rakaat, Rasul kan 20. Rasul kan cuma 8. Kan ini ulama salaf, katanya kembali kepada ulama salaf. Terus ngeles. Terus nggak pernah akan taslim kalau memang di media atau perang di jalan, harusnya berhadap-hadapan, penuh cinta dan kasih sayang. Wahai saudaraku yang tercinta, wahai saudaraku dalam agama Allah, aku mencintaimu karena Allah. Bahasa Arabnya wahai akhina fillah, akhina fillah, ana wa anta wa antuma, ana wa anta wa antuma. Itu ya hum ismud doma itu ana wa nahnu anta anti antuma na antum wa ya hum huna aidan bal jami'usna asar wa qadma damin hamisalun mu'tabar. Kitab apa itu? Kitab Ad-Durratul Yatimah, atau yang lebih dikenal dengan Nadhum Imriti. Karena pengarangnya Imriti namanya Ad-Durratul Yatimah, makanya disalin oleh Pak Furuk Bilbariyah. Saya tahu namanya doang Imriti masih mending bacanya benar Imriti. Ini mentang-mentang ada ain, ada mim, ada orang bacanya Umariyati. Umariyati, lu nama perempuan sama laki itu. Imriti, emang nama Indonesia. Ngaji apa? Ngaji Umariyati. Ternyata salah baca. Aduh, Umariyati masih bagus Umariyati. Coba kalau Umar Bakri. Nangis. Jadi apa ini? Anina sobi lagi yaskutu gala kana tabi alama kana tasma'un dzikri inda. Nangis. Wa atakaudu ya baki. Jadi bait ini Talmih melirik salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam baina yadai, bersimpu di depan wahai Rasulullah, menangis. Ada juga wastajarat wahya tasqi. Memang hadis ini adalah hadis maudhu, ya, dikisahkan kemauduannya. Tapi dalam kisah ini ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga terhadap kita. Kisah apa ini? Kisah seorang kancil. Seorang kancil. Luya an Zaid bin Arqam qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sikatil Madinah. Suatu hari saya bersama Rasulullah di salah satu gang kota Madinah. Qamarna bi waqa'in a'rabiyyin. Kemudian terus kami bertemu dengan tukang jaring yang hunting yang sedang berburu. Ternyata bertemu dengan orang Badui. Faida dabiyatun masduda. Kemudian orang Badui tersebut membawa kancil yang sedang ditali. Ya Rasulullah, inna hadal Arabiyya istodani wali hispan bil bariyah. Kemudian kancil itu berbicara, ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah yang agung, ya, yang sedang melintas di hadapanku, tolonglah lepaskan aku. Aku mempunyai anak kecil di atas gunung yang sedang disusui. Lepaskan aku ya Rasulullah, aku akan nyusuin dulu putraku. Nanti setelah aku nyusuin, swear janji deh. Jangan swear. Janji saya mau balik lagi, menepati janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ya setelah itu ditanya, jaring ini kancil mau dijual nggak? Ya Rasulullah, kalau memang engkau menghendaki menginginkan ini jangan dibeli ya Rasulullah. Ya saya memang tujuannya untuk dijual, tapi jika engkau mau ya sudah ambil saja. Tukang jaring tadi yang hunting berburu tadi nggak ngerti bahasa kawasan Minang itu mau meminta tolong kepada Rasulullah. Karena ini bahasa yang hanya dimiliki oleh Rasulullah yang bisa dipahami. Dan ini juga membuktikan bahwa mujizat Nabi Sulaiman pun dimiliki oleh Rasulullah. Rasul memiliki mujizat itu semua yang dimiliki oleh Rasulullah.
Dalam kitab Jawahirul Bihar, Al-Imam Syihabur Ramli mengatakan setiap mukjizat yang dimiliki oleh semua rasul itu pasti dimiliki oleh baginda rasul, baginda Nabi. Ba'adhu minhum, bahkan lebih dahsyat mukjizat rasul daripada mukjizat mereka. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, rasul lebih bisa. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang dan hewan-hewan, rasul bisa. Dengan bahasa burung bisa, cik cuau. Nah, berarti memang burung itu pengen bakpao. Cik cuau, itu berarti pengen bakpao. Yang lebih hebat lagi dari bahasa burung yang bisa kita ambil ibrah adalah beok. Beok itu tidak pernah menambahkan dan mengurangi apa yang diajarkannya. Nikum. Assalamualaikum, agil goreng. Si beok ini nggak bakal terganti, agil kasep. Memang keadaannya seperti itu. Agil kasep. Dilihat dari sedotan, dilihat dari Monas, nggak bisa. Itu beok. Nah, si beok namanya. Beok. Tak orang-orang atau jelaman kita nggak baca, karena bisa pas beok. Capur juga beok. Di Paraman highway terus. Mungkin aja jagung jauh. Ini jagung atas. Jagung asak komo. Jagung atas guys. Mungkin kamu dari jagung atas. Duh, ya kisahnya luar biasa. Kemudian benar, anakku ya larilah. Lari kemudian dilepaskan oleh Rasulullah. Nah sekarang kau sudah jadi milikku, diberikan kepada kita tersebut, maka lepaslah kau. Silakan berangkat menuju anakmu yang sedang ada di gunung. Aduh. Kemudian berlari dengan penuh kesedihan menemui anak yang ada di gunung. Nung. Mati terkena puna jari. Mati semoga janji jengkang di surek balik deui wayahna akan berpisah selamanya denganku. Kau jangan nangis, jangan bikin status juga ya. Kata ini, kata maknya, nyusu sadai kulit nyot, untuk anak mak binatang. Kau kalau anaknya jalan bahaya, jangan mau dilepas. Mau hati budak. Mati. Berarti lama ya budak ngerti, budak pokok itu. Budak nah. Kasih wajan kepala nah sudah kembali langsung. Nah lihat dah dari kisah tadi. Berarti kemudian memang setelah selesai menyusuinya ya si hidang tadi atau si rusa tadi balik lagi ke Rasulullah. Ini hadisnya maudhu. Maka dalam kitab Al-Amal fil Hadis Dhaif kerap kali Imam Ibnu Hibban mengatakan ya boleh kita menceritakan hadis maudhu, tapi ceritakan jelasin bahwa ini hadis maudhu. Banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita kutip, kita ambil dari kisah yang tadi. Apa aja coba? Yang pertama menepati janji, apalagi dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hikmah. Meminta tolong kepada Rasulullah boleh, ya wasilah banyaklah. Kemudian orang Arabi melihat Rasulullah ketika menginginkan sesuatu, ketika ada orang yang mulia meminta kepada kita, kemudian kita punya, maka kasih. Banyak sebenarnya hikmah-hikmah. Jangan dilihat dari sisi hadis maudhu'nya. Apa saja. Ya, memang hadis maudhu sekalian boleh asal ada ibrah, ada apa sih namanya? Ada pelajaran di dalam kisah tersebut. Ya, seperti apa nih? Seperti ayam yang sedang menopang dagu atau yang sedang memegang dua kakinya begini ya, di depan rumah orang kaya begini ya, lagi galau, ada kucing lewat, yang ngapain ya? Ini cinggu lagi galau cing, karena kenapa kalau mikirin manusia itu memang gak ada syukurnya, gak ada rasa terima kasihnya sama sekali ke gua, kata si ayam. Kenapa? Daging gua dimakanin, telur gua dimakanin. Gua cuma nginjek keramik rumahnya doang, gua langsung dimarahin. Bus. Cuma enak cing, agak dimakan dagingnya, agak dimakan telurnya, ya masuk ke rumah. Kadang-kadang ngumpet, bisa ngumpet tidur di sofa yang baru, ya. Lu nempelin bulu di sana, gua boro-boro baru nginjek keramiknya doang, udah di
Bus, gue juga sama ya. Tapi kalau lu maling bulu peda goblok. Kalau maling ikan baru lu dipukulin. Tapi kalau enggak cuek aja lu masuk lewat isi punten. Iya ya, bener sih. Sebelum bagus sih. Aduh, itulah kemudahan perkataan si hati yang terekam oleh CCTV antara kucing dan ayam. Ayam siapa itu? Ayam si bule. Macam-macam saja. Ini wastajar indah kardabiul. Hina masyar kembali kepada kecintaan kerinduan mu'alif atau pengarang kitab yang sangat penuh cinta kepada Rasul yang sudah mencapai level asyik ya, level tertinggi. Kalau bahasa tahu mah tahu jeletot level 7. Dan lidahan selada tahu banyak saja sudah terus ngesan panggil itu level 7 ya tahu jeletot. Request dulu ke Abun Bun. Tahu jeletot level 7 mah belum dimakan udah kerasa panas. Cabenya cabai jablay. Merem. Ini pun sama. Yang sangat levelnya udah level tinggi. Asyik. Ya asyikin tawallahu fi hubbihi ada wal asanul jamilun. Sudah terlewat di bait yang sudah dilupakan. Kecintaan hina masyarul mahamil. Ketika ada rombongan dagang menuju ke negara Madinah, watanadaw lirrahili, kemudian sudah siap untuk segera berangkat ke negara Madinah. Madinah, siapa yang mau berangkat? Maka ji'tuhu madam usail, aku pun menghampirinya sambil meneteskan air mata, enggak kuat mendengar negara Madinah karena di sana ada baginda Rasulullah. Ya, analoginya beginilah, kalian punya cewek yang sudah meninggal sangat kau cintai, dia itu baru jadi baper gua. Ceweknya orang mana kan? Ceweknya orang Sukaraja misalnya. Ketika dengar Raja Mahfar, Sukaraja. Nah, ingat gitu kan sama tahu sama kucing. Yang sangat dicintai. Sukaraja ingat karena di sana ada yang dicintai. Madinah ada Rasul di sana, nggak kuat sampai segitunya. Kalau ada angin menghembus dari negara Madinah nangis, ada petir dari negara Madinah nangis. Ini kecintaannya udah kelas berat, bukan kelas terbang lagi, bukan kelas buruh, itu kelas berat. Allah luar biasa, kecintaan nggak kuat. Kultu fikriya, wahai pendek dulu, wahai kenek, tunggulah sebentar. Ya dari wahai pendek jalan, buat tahammali rasai. Tuh, tolong sampaikan surat ini. Jadi satu sisi kecintaan yang ada di dalam hati ini dikeluarkan, diumpamakan dengan seseorang. Jadi dia udah gak kuat untuk datang hadir ke makom Rasul, untuk hadir ke Madinah karena saking cintanya. Maka kecintaan yang ada di dalam hati dia keluarkan. Dia ngomong sendiri sama kecintaan. Batahammali rasai, bahwa ini surat cinta ini, cinta kepada Rasul. Ayyuhasyauqu jazilu, wahai kecintaan yang begitu dahsyat. Nawahatikal manazil, yang menuju kepada arah Madinah di pagi hari dan sore hari, sampaikan salamku ini, salam kerinduan, salam Amerika, aku merindukan kamu wahai Rasul. Menjadi status ya. Jadi ya, salam naon? Salam Jepang. Naon artinya? Ting gitu ya. Mana salam nyamamnya kalau protes mah. Kuluman fil kauni, hamu semua manusia yang ada di alam semesta ini mencintaimu. Semua makhluk Allah lah umumnya mencintaimu. Yang tidak mencintaimu berarti bukan makhluk. Siapa? Makhluk Allah yang tidak cinta, yang gak senang lahirnya Rasul. Cuma dua. Satu, iblis. Dua, Yahudi.
Makanya nggak senang sama Rasul, ini khawatir nih turunan dari sono. Tahu nggak sono? Tanya sama Pak RT. Sono itu sono. Lahirnya Rasul semua bergembira, kecuali iblis. Iblis mah nggak senang. Semua dipanggil anak buahnya, dijapri semua. Ada grup neraka jahanam. Iblis, artinya iblis, wakil atau sekjen. Ya, grup neraka jahanam, Ifrit, anggotanya setan. Itu nama neraka jahanam, penghuni neraka jahanam. Lobo lagi neraka. Kira-kiranya begitu lah, jadi bisa dipahami. Tapi nggak mungkin karena memang nggak ada itu. Ya Allah, ya Rasulullah, itu dipanggilin semua ping, pe sama iblis nih, atau tik, dijawab sama anak gue top. Kumpul, ada apa bos? Ada apa bos? Saya kagok bos, lagi makan somai. Lagi kuyung hai, capcay, pokoknya yang belakangnya itu berarti made in Cina. Kuyung hai, capcay, siomay, ngacay. Berarti bahasa Cina. Sini loh, itu percuma. Sekarang kepada manusia percuma. Sudah ada Nabi akhir zaman yang akan menunjukkan kepada kebaikan. Makanya gua nangis, makanya gua manggil dulu. Jadi iblis itu menangis 35 kali. Ada yang kepo, gua jadi pengen tahu gimana sih iblis nangis. Tahu banyak ada kamera sekarang yang TikTok. Aduh, ada salah saya. Lain pakai tisu, malah pakai sorbet di dapur. Terus gitu kan bikin mewek. Sorbetnya memang kayak bau bawang. Macam lainnya. Kira-kira orang di rumah gitu lah. Kira-kira. Kira-kira nyata. Kira-kira panjang nih di sana nih. Oh, cinta kepada Rasul. Semua cinta bika ya bahil jabiri kepadamu wahai Rasulullah yang pelit lisan yang begitu bercahaya. Walaupun bika goromu, mereka pun ada golongan yang memang sangat mencintaimu sampai ke tingkat level gorom. Wastia pun begitu cinta, begitu rindu. Wahanin begitu menangis, begitu mencintaimu, begitu teringat kepadamu meneteskan air mata. Fi ma'anikal anamu, jika ingin mensifati apa yang dimiliki karakter syama'il Rasulullah bertabadat hairina. Maka sampai madihuka khaziu walau ja'a bi badlil majhud. Sanjunganmu itu kecil, enteng, cetek. Walau ja'a bi badlil majhud, walaupun kau semaksimal mungkin sekuat tenaga. Wa esrendra jago bahasa enggak akan mampu untuk mensifati karakter Rasulullah. Seandainya jin dan manusia jadi orangnya, pohon yang ada di dunia ini jadi kolam, jadi penahnya, jadi pulpennya, lautan sedunia jadi tintanya untuk menuliskan sama kehebatan yang dimiliki Rasul, maka tidak akan pernah sampai. Jinnya keburu capek, terus penahnya keburu habis, tintanya keburu habis, tapi masih tersisa, masih ada banyak bahkan. Ya, kehebatan yang dimiliki Rasulullah sampai jelema lagi nulis, tinta lagi habis nanti. Saking banyaknya Rasulullah, ini hanya kit'atun min awsofi jamal. Ini sebagian saja. Tujuannya adalah untuk bisa menghidupkan hati kita yang sedang mati. Bimadhil Mustafa tahyal qulubu wa tubtafarul khataya wal-dhunub. Bimadhil Mustafa tahyal qulubu wa tubtafarul khataya. Antara Rasul hitam, engkaulah yang menjadi Nabi yang terakhir.